Boys and girls, suatu saat kalian pergi dengan teman atau orang tua kalian. Di perjalanan kadang sering kan kita melihat suatu hal, misal kalian melihat dua buah bangunan. Spontanitas kalian akan berkata, wah bangunan yang ini kok lebih tinggi ya dari yang sebelahnya. Mau tahu apa hubungan dialog saya tadi dengan materi kita hari ini? Simak aja terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello boys and girls, how are you today? I hope all of you are fine, although we are in this condition as you know. But you must be happy and full of spirit. Okay, I will introduce myself. My name is Ragwan. I am English teacher in SMP Islam Diponegoro. At present, I will accompany you to study at home. Okay, students, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Inggris. Banyak yang bilang bahasa Inggris ini sulit banget. Padahal sebenarnya bahasa Inggris itu mudah kok, asal syaratnya satu, kita mau belajar dan berusaha. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang degrees of comparison. Apa ya yang dimaksud dengan materi di atas? Yuk kita pelajari bersama-sama ya nak. Degrees of comparison adalah adjektif atau kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkat perbandingan. Apa fungsi dari materi ini? Adalah untuk membandingkan satu benda dengan yang lain. Tapi di sini tidak selalu benda ya, hal lain juga boleh. Kemudian di sini ada dua jenis degree of comparison. Yang pertama, comparative degree, dan yang kedua, superlative degree. Untuk hari ini kita akan mempelajari comparative degrees ya nak ya. Oke, my girls and boys. Hari ini tolong kamu perhatikan, ini ada gambar dua buah bangunan. What a picture are they? You know? Yes, Burj Khalifa. Apa itu Burj Khalifa? Burj Khalifa merupakan suatu bangunan yang saat ini di dunia sangat terkenal karena tinggi dan keindahannya. Dan di sebelahnya, sampingnya itu adalah bangunan Taipei 101. Dari gambar ini yang kalian lihat, apa yang bisa kalian simpulkan tentang keduanya? Yeah, we can make a conclusion that Burj Khalifa building lebih tinggi daripada Taipei 100 building. Nah, inilah yang dimaksud dengan comparative degree. Seperti yang saya tadi singgung di awal ya nak ya. Okay, understand? So, comparative degree atau perbandingan lebih, maksudnya sesuatu hal memiliki sifat yang lebih dari yang lain. Dan ini digunakan untuk membandingkan dua hal ya. Please remember, just for two things. Ini tadi saya menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Bagaimana jika kita ingin mengucapkan perbandingan dalam bahasa Inggris?
Bisa kamu lihat ini contoh di sini. Burj Khalifa is higher than Taipei 101. Coba kalian perhatikan pada slide berikut, ada yang saya beri warna merah. Di situ tertulis higher. Tulisannya higher, tapi kita baca higher, yang berasal dari kata height dan diberi imbuhan er. Maksudnya adalah higher mempunyai makna lebih tinggi. Kalau kita hanya height, maknanya adalah tinggi. Di sini yang kita bandingkan adalah kata sifat dari keduanya ya. Jangan lupa loh ya. Pada kalimat ini selain ada kata-kata higher, juga kita temukan kata than. Kalian lihat, di situ saya beri warna biru. Kata than di sini berfungsi sebagai kata pembanding dan ini hukumnya harus atau wajib tertulis dalam comparative degree. You have to remember that. Dari susunan example yang sudah saya tampilkan di slide tersebut, bisa kita buat suatu kesimpulan bahwa rumus dari comparative degree adalah subjek pertama diikuti to be, kemudian adjektif dan diingat ditambah er, kemudian diikuti selanjutnya then, dan di akhir kita beri subjek yang kedua. Mengapa tertulis subjek 1 dan subjek 2? Karena di sini kita membandingkan berapa hal? Do you still remember? Ya, two things. Inilah cara membuat kalimat bentuk perbandingan lebih dalam pembelajaran bahasa Inggris. Formula atau rumus di atas tadi digunakan bila adjektif atau kata sifat, dalam bahasa Inggris adjektif adalah kata sifat ya nak, terdiri satu silabel. Saya baru saja menyebut kata silabel. Pernah dengar? Apa ya itu silabel? Silabel adalah jumlah suku kata yang ada pada satu kata sifat atau adjektif tersebut. Height mempunyai satu silabel sebagai contoh ya. Strong, berapa? Strong, saya ulang. Yes, right. One syllable. Handsome. How many syllables are there? Handsome. Two syllables. Next, difficult. Who knows? Yes, three syllables. And the last, beautiful. Berapa kira-kira? Beautiful. Ya, three syllables. Untuk rumus pada satu silabel, kita cukup tambah er setelah adjektif. Bagaimana bila rumus yang menggunakan dua atau lebih syllables pada kata sifat? Rumusnya sebagai berikut. Subjek plus more, kemudian diikuti kata sifat atau adjektif, then jangan lupa, dan terakhir subjek pembanding atau subjek yang kedua. Contohnya dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama terdapat gambar dua buah rumah. Kita buat perbandingan. House A is more beautiful than house B. And the next slide. Two bikes, dua sepeda. Jack's bike and Tori's bike. Jack's bike is more expensive than Tori's bike. Bagaimana setelah kalian mempelajari materi ini? Mudah kan proses pembentukan kalimat dalam comparative degree? Apakah kalian sudah paham tentang perbandingan dua? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dalam kondisi apapun dan dimanapun. It's nice to see you. Bye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.